Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di SIP Channel. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang fungsi if. Jadi fungsi if itu ada dua, ada if tunggal dan if majemuk. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi atau macam-macam dalam if. Jadi fungsi if ini sendiri dia mempunyai ada beberapa macam ya, yaitu ada or, and, dan not. Nah, itu salah satunya yang sering dipakai adalah or dan and ya. Jadi mari simak video berikut ini ya. Jadi di sini fungsi atau macam-macam if-nya itu ada 4 sebenarnya ya. Ada fungsi not, and, or, dan fungsi if itu sendiri ya. Jadi fungsi not ini adalah suatu fungsi yang digunakan untuk membalik suatu nilai logika ya. Jadi membalik suatu nilai logikanya ya. Sintaknya itu sama dengan or buka kurung lalu logika ya. Ini fungsi not. Tapi fungsi not ini sendiri ya itu jarang dipakai ya, karena hampir kebanyakan fungsi-fungsi di Microsoft Excel yang sering dipakai itu yaitu fungsi if tunggal, if majemuk, fungsi if and ini sendiri. Nah, fungsi or ya, lalu ada lagi yaitu fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP ya. Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi di fungsi n-nya ini ya, yaitu suatu fungsi yang apabila salah satu nilainya bernilai salah, maka pernyataan kombinasinya juga akan bernilai salah ya. Jadi jika kita mencari suatu pernyataan dengan hasil kedua-duanya harus benar, maka dikatakan benar. Tapi kalau misalnya satunya salah, maka salah. Nah, sedangkan fungsi or ini sendiri ya, apabila suatu pernyataan bernilai B benar, maka kombinasinya juga akan bernilai B benar ya. Jadi misalnya kita masukin logika pertamanya, logika kedua, lalu setelah kita cek dia di hasil yang pertama benar, lalu di hasil kedua salah gitu. Tapi dia bisa nanti di hasilnya dia bisa menjadi benar ya, karena di sini OR ya, yaitu mengambil suatu pernyataan ya, atau pernyataan yang bernilai benarnya gitu. Tapi kalau untuk N dia harus dua-duanya benar atau dua-duanya salah gitu. Jadi dia bisa pernyataannya itu sama gitu. Sedangkan kalau OR itu tidak. Jika dia satu benar dan satunya salah, dia bisa dikategorikan benar jika keterangannya itu menuju kebenaran gitu. Jadi langsung saja ya kita fungsikan, yaitu fungsi N ini dan fungsi OR-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai sheet ya, yaitu dengan berisi sel nomor, nama, nilai teori, nilai praktikum, hasil 1 dan hasil 2 ya. Jadi nanti kita isi nilai teorinya dan nilai praktikum ya. Tapi di sini kita lihat dulu keterangan ya. Mahasiswa dinyatakan lulus ya jika kedua nilainya lebih besar sama dengan 55. Berarti kalau 55 masih lulus ya, yaitu nilai teorinya lebih besar 55 dan nilai prakteknya 55, maka dinyatakan lulus ya. Jadi di hasil yang pertama ini ya, di hasil pertama ini kita akan mencari nilai teori dan nilai praktikum. Maka jika nilai teori dan nilai praktikumnya lulus, maka hasil yang pertama dia akan lulus ya. Untuk yang kedua, keterangan kedua di sini ada mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilainya lebih besar sama dengan 55 ya. Jadi sama ya, masih 55 nilainya ya. Nah, cuman di sini perbedaannya bisa kita lihat ya. Nilai teori lebih besar sama dengan 55 atau ya, di sini ada atau dia. Di pernyataan yang pertama dan yang di pernyataan yang kedua itu ada atau ya. Nilai prakteknya lebih besar sama dengan 55. Jadi di hasil kedua ini kita akan mencari nilai teori atau nilai praktikum yang lulus, maka dia akan dinyatakan lulus. Salah satunya ya. Jadi tidak kedua-duanya. Kalau untuk hasil yang pertama
kita harus mencari kedua-duanya yang nilainya di atas 55, maka dia lulus. Kalau tidak, salah satunya tidak, maka tidak gitu. Sedangkan kalau di hasil kedua, kita harus hanya mencari salah satunya saja. Jadi salah satunya yang mana lulus, dia akan dikategorikan lulus. Jadi langsung saja ya. Ini kita isi nilai teorinya 60 lalu menjadi 55. Sedangkan di sini 55 jadi 55. Lalu di sini kasih 55 ya, atau di sini jam 40 sama di sini 80. Lalu di sini kita isi 65, ini dengan isi 45. Jadi di keterangan yang pertama kita menggunakan fungsi if and ya. Jadi di sini karena ada dan, jadi kita menggunakan fungsi if and ya. Itu kita langsung saja ya. Kita masukkan dulu sama dengan lalu if ya, buka kurung ya. Di sini kita masukin n dulu ya, n ya, udah. Nah langsung ya. Nah di sini dia akan diminta untuk logika 1, 2 dan seterusnya ya. Jika logikanya itu lebih dari 2 ya, karena di sini hanya nilai teori dan nilai praktek atau nilai praktikum, maka kita menggunakan dua logika ya. Ya kita masukkan dulu ya untuk logika pertamanya, itu ada di kolom C5 ya. Untuk nilai teorinya yang pertama itu ada di nilai C5 ya. Lalu di sini mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai keduanya nilainya lebih besar sama dengan 55 ya. Lalu kita masukkan lebih besar ya sama dengan 55 ya. Lalu di sini kita koma lagi ya. Kita masukkan lagi logika yang kedua, yaitu ada di nilai praktikum ya, yaitu ada di nilai, ada di sel D5 ya. D5 ya, lebih sama di sini ya, masih lebih besar sama dengan 55, lebih besar sama dengan 55 ya. Lalu di sini kita tutup ya. Nah setelah kita tutup, nah kita sudah memasukkan logika tesnya ya. Lalu kita akan memasukkan true dan false-nya ya. Nah jadi setelah kita memasukkan logika tesnya, kita akan memasukkan value true-nya dan if false-nya ya. Yaitu di sini setelah ini kita koma juga ya, kita koma ya. Lalu true-nya itu lulus ya, lulus ya 2 koma. Lalu di sini kita tulis yang kedua itu gagal ya, karena pasti gagal ya, nggak mungkin lulus dua-duanya, gagal. Nah setelah itu kita tutup, lalu kita enter ya. Di hasil pertama ini ya, si Stun ini dia nilai teorinya 60, lalu nilai praktikumnya 55, maka lulus ya. Karena di sini nilai 55-nya lebih besar sama dengan 55. Jadi 55-nya ini sendiri lulus pasti. Tapi kalau 54 itu tidak lulus ya. Beda sama lebih besar doang. Kalau di sini keterangannya lebih besar 55, maka di nilai praktikum pasti di hasil pertama dia tidak lulus ya, karena dia menggunakan fungsi if and ya, atau if dan ya. Lalu kita tarik ke bawah ya. Si Fury ini harusnya juga lulus ya. Si Fury harus lulus. Dan si Clock ini dia tidak lulus ya, karena salah satu nilainya ada yang 40 ya, harusnya tidak lulus atau gagal ya. Ya betul, gagal ya dia di sini, karena salah satu nilainya itu ada nilai 40, jadi gagal. Kalau di sini nilai 55, kemungkinan dia lulus. Lalu di jumper di sini nilai praktikumnya 45 ya, maka dia tidak lulus nih, harusnya tidak lulus ya, jadi tidak lulus ya. Nah untuk hasil kedua kita menggunakan if or ya, sama seperti if and ya. Jadi kita klik di sini rumus yang pertama ya,
sini kita copy saja ya, copy ya, lalu kita escape ya. Di sini kita ke hasil kedua, kita taruh di sini, lalu kita paste ya. Di sini kita ganti if n-nya menjadi if or ya. Lalu kita enter. Nah, ini di hasil kedua ya, karena salah satunya dia nilainya ada yang tidak lulus di sini. Nah, maka di sini di hasil kedua ini hanya mencari or ya, atau ya, jadi pilihan nilai teori atau nilai praktikum yang ada di atas 55 atau sama dengan 55 maka lulus hasilnya. Nah, di Stone ini dia lulus ya, karena kedua nilainya pasti lulus ya. Lalu di Fury juga lulus karena kedua nilainya pasti lulus. Nah, yang kita cari ini di clock dan jumper ya. Di sini karena salah satunya ada yang lulus, maka dia harus lulus ya. Sedangkan di jumper dia juga karena di sini nilai teori 65, maka dia akan lulus juga ya. Jadi di hasil kedua ini lulus semua ya, karena salah satu nilainya sudah memenuhi kriteria ya. Sedangkan di hasil yang pertama kedua-dua nilainya, nilai teori dan nilai praktikum, harus memenuhi kriteria ya. Karena tidak memenuhi maka gagal. Itu dia untuk fungsi if and if or ya yang sering digunakan. Jadi tadi ada 3, ada not tapi jarang digunakan, jadi saya tidak bahas. Tapi yang saya bahas yaitu if and dan if or. Yang untuk video kali ini yaitu macam-macam if. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.